Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku Zahri Vilhan. Jadi di video kali ini aku akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang akan pergi ke luar negeri untuk studi atau akan tinggal sedikit lama di luar negeri, khususnya di negara 4 musim. Tapi sebelumnya aku mohon maaf karena backgroundku kurang menarik, dimana ada cucian piring dan handuk-handuk yang bergelantungan. Jadi mohon dimaklumi karena aku hidup di asrama. Oke, mari kita lanjut ke video yang akan aku bahas kali ini, yaitu persiapan berangkat ke luar negeri buat kalian-kalian yang akan atau baru berangkat pertama kali ke luar negeri di negara 4 musim. Jadi saran aku yang pertama apa? Yaitu jangan bawa pakaian yang berlebihan. Kenapa? Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ke luar negeri atau baru menghadapi negara yang berisikan 4 musim, akan overthinking tentang pakaian yang harus dibawa apa aja, terus perlengkapannya apa aja, dan kalian akan bawa berlebihan. Itu menurut aku akan merepotkan kalian ketika berangkat atau ada di perjalanan. Mungkin buat kalian yang nantinya akan transit atau dengan perjalanan jauh, menurut aku itu sangat merepotkan karena kalian harus bawa barang banyak. Ternyata ketika kalian nanti sampai di negara tersebut, apa yang kalian bawa nggak bermanfaat aja gitu. Jadi saran aku buat kalian, jangan bawa pakaian yang berlebihan. Cukup bawa pakaian yang menurut kalian bisa untuk menangani di waktu awal-awal kalian hidup di tempat tersebut. Mungkin aku bisa kasih saran di sini untuk teman-teman yang khususnya pergi ke negara Rusia. Buat teman-teman yang akan pergi ke Rusia, khususnya untuk student, menurut aku kalian jangan bawa baju winter yang berlebihan. Entah itu tentang jaket, baju, tas. Mungkin ada teman-teman yang outfitnya harus sepadan atau bagaimana. Menurut aku kalian nggak perlu se-overthinking itu. Kemudian sepatu juga kalian nggak perlu bawa banyak-banyak. Kenapa? Baiknya kalian rasakan dulu situasi yang ada di Rusia dan sedikit beradaptasi di sini. Karena mungkin setelah kalian sampai di sini, kalian baru paham gimana cara beroutfit atau berbusananya orang sini. Jadi ketika kalian sampai sini, kalian juga bukannya kita harus mengikuti gaya orang sini, tapi seenggaknya kalian bisa beradaptasi bagaimana cara berpakaian di Rusia sendiri. Kalau menurut aku, kalian gak usah bawa jaket yang berlebihan. Mungkin kalian overthinking, aku harus beli baju di Indonesia, jaket winter dari Indonesia. Menurut aku gak perlu, karena di Rusia sendiri banyak banget magazin-magazin atau store-store, bahkan e-commerce yang bisa kalian kunjungi untuk beli di sana dengan harga-harga yang gak menurut aku produk dan harganya itu sepadan. Jadi menurut aku kalian gak perlu bawa jaket winter atau keperluan winter dari Indonesia, cukup beli di Rusia. Dan kemudian untuk baju-bajunya menurut aku mungkin untuk hoodie masih oke, untuk sweater masih oke, tapi menurut aku gak usah berlebihan. Kalian baiknya beli di sini. Kenapa? Karena aku akan kasih saran juga ke kalian, dimana kalian bisa beli semua perlengkapan itu di sini. Seperti contohnya ada Ozon, ada Wildberries. Itu adalah sebagian aplikasi yang kalian bisa kunjungi untuk beli barang-barang keperluan winter atau barang-barang keperluan harian kalian. Ataupun kalian kalau ingin pergi ke store atau ke toko-toko baju, kalian juga bisa beli di brand Tuayo, Zola, atau Gloria Jeans. Kalau untuk harganya sendiri, kalau menurut aku Tuayo itu lumayan baik dan untuk produknya juga lumayan worth it. Karena kalau Tuayo sendiri emang harganya murah dibandingkan yang lainnya. Kemudian untuk Zola kalian juga bisa kunjungin ke sana ketika kalian pengen beli jaket winter atau keperluan winter yang lainnya atau atasan atau pakaian yang lainnya. Kalau untuk kualitas kalian bisa pergi ke Gloria Jeans, walaupun di sana harganya cukup pricey. Menurut aku itu cukup pricey karena kalian bisa dapetin di harga mulai mungkin 2.500 sampai 7.000 kalian udah bisa dapetin di Gloria Jeans atau di toko-toko lainnya. Nah, menurut aku dibandingkan harga-harga itu dan dibandingkan kalian bawa dari Indonesia, mending kalian lebih worth it beli di sini karena kalian akan lebih menyesuaikan. Cuaca di Rusia ini lumayan tidak bisa dibaca begitu aja. Jadi kalian harus merasakan bagaimana cuaca di Rusia. Mungkin entah itu karena anginnya yang kenceng, mungkin entah itu tiba-tiba
snowing yang 1 minggu nggak selesai-selesai, atau badai atau lain sebagainya. Jadi menurut aku kalian lebih worth it beli langsung di sini. Jadi aku lebih saran ke kalian, daripada kalian bawa pakaian dari Indonesia, yang lebih penting lainnya yang harus kalian bawa dari Indonesia adalah obat-obatan dan bahan makanan. Obat-obatan apa aja yang perlu kalian bawa? Aku bisa kasih saran ke kalian, mungkin buat kalian-kalian yang terbiasa kayak udah kayak yang Indonesia banget gitu, anak-anak Indonesia banget, kalian harus bawa tolak angin. Karena ketika pergantian cuaca itu akan berguna banget buat kalian menghadapi kayak pergantian cuaca, entah itu kalian sakit, entah itu kalian tahu-tahu radang atau flu atau batuk. Tolak angin akan jadi penanganan pertama buat kalian. Jadi selain gambaran bahwa ke dokter atau ke poliklinik atau ke rumah sakit di sini itu cukup sulit karena kalian harus appointment dulu. Kalau gitu mending kalau kalian yang udah punya asuransi. Kalau yang nggak punya asuransi, jadi kalian harus bayar full, itu cukup pricey. Obat-obatan yang kalian bawa dari Indonesia itu akan cukup membantu. Jadi lebih baik menurut aku bisa kasih saran kalian itu bawa obat-obatannya, terutama tolak angin, minyak kayu putih. Mungkin kalian yang punya emah itu harus juga bawa proma, mungkin ya namanya proma atau obat emah. Mungkin kalian yang gampang pusing, kalian harus bawa Brodrex. Dan yang paling penting adalah bawa vitamin dari Indonesia. Bukan berarti dari Indonesia, maksudnya untuk penanganan pertama supaya imunitas kalian itu kuat. Jadi usahakan datang di sini. Jadi kalian usahakan konsumsi vitamin juga setiap hari ketika kalian awal-awal beradaptasi di Rusia. Kemudian untuk bahan makanan, jadi aku saranin lebih baik kalian bawa bahan makanan secukup mungkin, karena buat kalian-kalian yang gak setiap tahun atau gak setiap event bisa pulang ke Indonesia kan sangat membantu kalian. Kenapa? Karena di Rusia sendiri mungkin buat teman-teman yang nanti jadwal kampusnya, kuliahnya itu agak lumayan padat, itu akan menguras waktu kalian untuk memasak atau cari makanan di luar lainnya. Jadi menurut aku mending kalian bawa bahan makanan atau makanan yang bisa di frozen di sini sebanyak mungkin. Kayak contohnya kalian bisa bawa bahan-bahan makanan yang cepat saji, mungkin bahan nasi goreng, bahan rendang, bahan balado, telur balado, soto mungkin, atau yang lainnya. Kalau mungkin kalian yang bisa bawa bumbu kacang kayak bumbu pecel, itu juga aku lebih menyarankan lebih ke sana. Kemudian makanan-makanan frozen apa yang kalian bisa bawa? Kan di Indonesia tuh banyak banget sekarang makanan-makanan yang udah bisa di frozen dan di aluminium itu loh. Kalian bisa bawa makanan-makanan itu kayak rendang, bawang goreng, kerupuk, abon dan lain sebagainya yang bisa di frozen di sana ketika kalian sampai di sini. Jadi itu akan berguna banget untuk kalian dibanding kalian bawa pakaian-pakaian yang akan kurang bermanfaat di sini. Kemudian untuk baju adat menurut aku nggak usah bawa yang berlebihan, cukup bawa batik atau bawa kebaya untuk yang cewek. Dan apalagi untuk sepatu juga sama, kalau aku saranin kalian cukup bawa 1-3, dan yang selebihnya kalian bisa menyesuaikan di sini sepatu apa yang kalian perluin, karena di sini tuh kalian bisa beli berdasarkan suhu yang kalian perlukan gitu. Kayak misalkan sepatu mulai dari suhu -10, -30, -40, bahkan ada di sini jaket juga begitu, ada mulai dari yang pendek, yang panjang, kemudian dari suhu yang rendah sampai suhu yang tinggi. Jadi begitu menurut aku saran-saran yang aku harap bermanfaat untuk kalian. Jadi kalian yang lagi cari atau persiapan untuk berangkat ke luar negeri bisa tonton video aku, atau kalian bisa kirim ke
rekan-rekan kalian yang akan berangkat ke luar negeri, gimana preparing untuk berangkat ke luar negeri supaya mereka nggak terlalu out of the box gitu pemikirannya. Semoga video ini membantu. See you on the next video.